Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Mohon maaf ganggu, Pak. Apakah hari ini Bapak ada waktu? Karena saya ingin konsultasi gitu, Pak, sama Bapak. Oh iya, silahkan. Sebelumnya, Bapak minta maaf ya, karena Bapak hanya dapat memberikan waktu konsultasi selama kurang lebih 20 menit. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Yang penting saya bisa meluapkan perasaan saya atau gundah gulana yang ada di hati saya, Pak. Baiklah, Nak, begitu, Nak. Sebelum kita konsultasi, Ibu ingin tahu siapa namamu? Nama saya Revit, Pak. Oh, Revit. Adakah yang membuat Nak Revit tampak tidak semangat dan murung seperti ini? Apa ada Ada, sesuatu yang mengejar di pikiran Nak Revit? ada Pak sebenarnya. Yaitu ada sesuatu hal yang membuat saya ini kacau gitu Pak. Hari-hari yang saya lalui terlihat suram, tidak memiliki semangat gitu Pak. Sehingga saya pada saat melakukan aktivitas itu selalu terkendala. Terus saya bingung harus apa yang saya lakukan Pak. Masalah apa yang kamu alami ini? Hingga membuat kamu kehilangan semangat dan diri kamu merasa kacau. Masalah tentang studi lanjut saya sih Pak. Sekarang kan saya sudah kelas 12. Sebentar lagi kan ada UN. Jadi saya sekarang mulai berpikir untuk kedepannya tuh gimana, apa yang harus saya lakukan gitu Pak. Memangnya Nak Revit mau pengen jadi apa? Kalau saya sih dari kecil pengennya jadi fotografi Pak. Saya punya cita-cita untuk menjadi fotografer yang terkenal. Saya sudah berangan-angan untuk jadi orang atau jadi sosok yang seperti itu Pak. Revit setujui dan inginkan. Ehm, Kok Mas Revit diam, Nak? Tak menjawab pertanyaan Bapak. Sebenarnya kedua orang tua saya itu tidak menyetujui Pak apa yang saya inginkan. Oh, kenapa? Alasan apa orang tua kan? Kenapa Pak? Suaranya putus-putus. Oh iya, kenapa? Apa alasan orang tuamu sehingga tidak mendukung apa yang kamu inginkan? Karena kata orang tua saya itu profesi yang kayak fotografer itu tidak menjanjikan Pak untuk kehidupan masa depan. Terus apa yang kamu tuamu saja mendukung yang kamu mau? Memang kedua orang tuamu menginginkan kamu jadi apa? Kedua orang tua saya tuh menginginkan saya untuk jadi seorang guru Pak. Tetapi saya ingin menjadi seorang fotografer gitu Pak. Saya udah bersikeras kepada orang tua saya karena menurut saya itu fotografer itu adalah hobi dan nantinya itu bakalan jadi cita-cita saya gitu Pak. Saya nggak habis pikir sih kenapa orang tua saya memaksa saya ingin menjadi guru dan harus mengikuti keinginan mereka. Padahal saya merasa memiliki bakat dan kemampuan lebih gitu Pak di bidang broadcast, terutama fotografi Pak. Berarti Mas Revit benar-benar bingung dengan kemauan orang tua Mas Revit. Iya Pak, saya juga kesal kenapa saya tidak bisa menentukan pilihan saya Pak. Padahal saya kan sudah dewasa gitu Pak. Jadi Mas Revit ini merasa kesal karena tidak bisa menentukan pilihan sendiri. Sehingga Mas Revit itu merasa bahwa Mas Revit itu sudah dewasa. Begitu ya, Mas? Iya begitu Pak, kira-kira. Selain faktor bakat yang lebih besar di bidang fotografi, apa yang mendorong Mas Revit sama sekali tidak ingin masuk fakultas keguruan?
bukankah Fakultas Keguruan mempunyai masa depan yang cukup menjanjikan? Sebenarnya saya setuju sih Pak dengan apa yang Bapak bilang. Tapi bahwa Fakultas Keguruan itu masa depannya cukup menjanjikan kata ibu saya juga. Lalu, Lalu ya saya hanya merasa tidak siap aja Pak dan mengerikan sekali gitu rasanya jika membayangkan suatu saat saya menjadi seorang guru gitu. tidak siap, mengerikan ya. Iya sih, sebenarnya saya bukannya membenci gitu sih Pak. Saya menyukainya, tapi saya hanya tidak yakin dengan kemampuan saya untuk mengajar siswa ataupun siswi di sekolah nantinya. Saya merasa nggak pantas aja Pak. Belum tentu siswa dan siswi yang saya akan ajar nantinya itu mengerti apa yang saya jelaskan. Sepertinya kamu belum yakin dengan kemampuan kamu. Benar begitu? Hmm, benar sih Pak. Kamu merasa tidak yakin dengan kemampuan kamu untuk mengajar. Karena itu kamu tidak mau mengikuti keinginan orang tua kamu. Iya Pak. Baiklah, kalau seperti itu. Bagaimana kalau kita perbincangkan ini besok? Karena waktu sudah berakhir. Sekarang kamu kembali ke kelasmu. Dan ingat, jangan patah semangat untuk terus belajar ya nak. Iya Pak. Terima kasih atas sarannya ya Pak. Ya, sama-sama. Saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu hari ini, Mas Revit? Alhamdulillah Pak, saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Bapak sendiri Pak? Alhamdulillah, Bapak sehat. Syukurlah kalau Nak Revit baik-baik saja. Apakah Bapak ada waktu untuk saya berkonsultasi hari ini Pak? Ada nak, tapi hanya sekitar kira-kira ada waktu 15 menit. Soalnya nanti ya Bapak ada janji. Gimana? Ya nggak apa-apa sih Pak, kan masih ada lain waktu lagi Gimana nanti. dengan perasaan Mas Revit hari ini? Sudah lebih baik dari hari kemarin? Alhamdulillah Pak, sudah lebih baik sih Pak dari kemarin. Wah, pastinya itu sudah kelihatan dari raut wajah. Mas Revit sudah agak fresh. Ya memang harus begitu sih Pak. Walaupun muka saya terlihat fresh, tapi dalam hati kecil saya masih ada yang harus saya bicarakan gitu Pak sama Bapak. Apa yang mengejal di hatimu sekarang, nak? Ya udah, coba silahkan ceritakan kepada Bapak tentang masalah kemarin yang masih mengejal dirimu, nak. Saya kemarin sudah mencoba untuk berbicara lagi sih Pak sama orang tua saya. Tapi mereka masih bersikukuh untuk saya mengambil jurusan Fakultas Ilmu Keguruan gitu Pak. Apakah Mas Revit masih bersikukuh menjadi seorang fotografer? Iya Pak, saya masih mempunyai angan-angan sih. Bahkan kemarin hampir berantem sama orang tua saya Pak. Kok bisa begitu, nak? Bisa sampai mau berantem? Ya karena pada saat itu kedua orang tua saya masih bersikukuh gitu Pak pada keinginannya. Sebaliknya dengan saya tuh pengennya menjadi fotografer dan saya juga mempunyai sifat keras kepala sih Pak. Ya, coba kamu menenangkan diri kamu dan sempatkan waktu untuk berpikir ke depannya apakah fotografer lebih baik dari fakultas kependidikan. Iya Pak, saya sudah pernah mencoba begitu sih Pak, tapi orang tua bilang bahwa masa depan itu ada pada diri kita yang menjalankannya gitu. Apabila
kita menyayangi sesuatu dengan sangat suka, walaupun pekerjaan itu susah, tapi kita kan bisa ngejalaninnya gitu, Pak, dengan rasa dan perasaan yang senang. Ibaratnya sudah menjadi pekerjaan sekaligus hobi, Pak. Ya, memang benar apa yang kamu ucapkan tadi. Tapi semua orang tua sudah mempunyai pengalaman hidup yang realistis. Dan orang tua pasti tahu mana yang lebih baik untuk masa depan anaknya. Di mana pengalaman hidup yang baik maupun pengalaman yang tidak baik. Iya, Pak. Mungkin memang benar begitu sih, Pak. Apakah Mas Revit masih bersikukuh untuk mengambil jurusan fotografi? Hmm, Tidak menjawab pertanyaan Bapak, kenapa nak? Sekarang saya ngerasa bingung, Pak. Galau bahasanya sekarang tuh. Apa yang membuat pikiranmu bingung? Sedangkan Bapak tadi sudah memberi sedikit saran untuk kamu. Lah, lah itu perkataan Bapak yang menjadi bingung sekarang. Bingung kenapa nak? Jangan dibikin bingung, nanti akan membuat susah dirimu sendiri. Iya, Pak. Saya mencoba untuk mengambil saran-saran yang menurut saya perlu dan disimpan di pikiran saya, Pak. Nah, begitu nak. Tetap semangat jalani dirimu saat ini. Maaf ya, Mas Revit. Ibu sudah menerima SMS untuk segera ada kegiatan yang lain. Lah, lah itu perkataan Bapak yang menjadi bingung sekarang. Bingung kenapa nak? Jangan dibikin bingung, nanti akan membuat susah dirimu sendiri. Iya, Pak. Saya mencoba untuk mengambil saran-saran yang menurut saya perlu dan disimpan di pikiran saya, Pak. Nah, begitu nak. Tetap semangat jalani dirimu saat ini. Maaf ya, Mas Revit. Ibu sudah menerima SMS untuk segera ada kegiatan yang lain. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Mungkin, Apa kan? ya nggak apa-apa sih, Bu. Ya nggak apa-apa, Pak. Mungkin selama ini... sorry, sorry, sorry. Ulang ya. Dari saya. Ya nggak apa-apa, Pak. Mungkin belakang ini saya sering merepotkan Bapak. Dan mungkin juga besok saya kalau bisa ada waktu sih ke sini melakukan konseling lagi gitu, Pak, sama Bapak. Itu pun kalau Bapak berkenan dengan saya. Oh, sudah sewajarnya Bapak membantu Nak Revit. Dan itu salah satu tugas dari Bapak untuk meringankan masalah klien. Bahkan Bapak lebih senang jika banyak murid seperti kamu. Jangan sungkan-sungkan untuk telepon ke Bapak, video ke Bapak. Iya, Pak, terima kasih atas saran yang Bapak berikan di awal. Semoga bisa Oh bermanfaat iya, bagi saya, Pak. sama-sama nak. Ya udah, nak. Ini Bapak ada acara lain, jadi Bapak langsung itu aja ya. Saya matikan itunya ya, Iya, Pak. videonya ya. Ya, saya pamit dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.